SPDT MPD selaku pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK Negeri Pajangan, Bantul. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizda Salsabila, NIM 19505241007 dari kelas A jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Masalah yang melatar belakangi penelitian itu yang pertama, kebijakan sistem pendidikan di Indonesia belum mengajarkan pendidikan kewirausahaan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengangguran lulusan SMK, bahkan ada yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan kesiapan peserta didik untuk dapat belajar secara percaya diri. Selanjutnya yaitu pendidikan kewirausahaan belum berjalan secara optimal, sehingga masih banyak pendidikan kewirausahaan terutama lulusan SMK yang tidak berminat berwirausaha. Dan untuk masalah yang keempat yaitu keefektifan proses pembelajaran kewirausahaan di SMK belum dilakukan secara model pembelajaran yang optimal. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran pendidikan kewirausahaan bagi SMK Negeri 1 Pajangan, program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Serta yang kedua yaitu bagaimana efektivitas keterlaksanaan model pembelajaran kewirausahaan di SMK Negeri 1 Pajangan, program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Untuk yang pertama yaitu kajian teori. Nah, kajian teori yang pertama ini kita mengambil yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sendiri disebut juga SMK. Nah, SMK ini diartikan sebagai lembaga pendidikan yang lulusannya diharapkan memiliki keterampilan sesuai bidang keahliannya sehingga dapat terjun langsung di lapangan atau dunia kerja ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Pendapat ini disampaikan oleh Ferdiawan ADKK 2013. Tujuan dari pendidikan kejuruan sendiri diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratif, dan akuntabel. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik untuk mampu memahami dan mengakui keragaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi siswa peduli lingkungan melalui partisipasi aktif dalam memelihara dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Untuk kajian teori yang kedua yaitu mengenai pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan sendiri diartikan sebagai usaha terencana untuk meningkatkan pengetahuan, minat, niat, dan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam wujud perilaku yang aktif, kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko yang terjadi. Pendapat ini disampaikan oleh Rosdianti dan Irianto tahun 2019. Seseorang yang memiliki jiwa entrepreneurship adalah mereka yang berkepribadian terinternalisasi nilai kewirausahaan berupa mampu bertindak sesuai dengan nilai kreativitasnya agar gemar berusaha, gemar dengan tantangan baru, percaya diri dalam mengambil suatu langkah atau locus of control, atau berani mengambil resiko dan perubahan pandang sebagai peluang. Kajian pustaka yang ketiga yaitu mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Pembelajaran Project Based Learning sendiri diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan media proyek atau kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik untuk mampu mengelola kegiatan pembelajaran dengan partisipasi dalam pekerjaan proyek. Pendapat ini disampaikan oleh Fadila RDKK 2021.
Sedangkan menurut Supandi 2018, pembelajaran project based learning diartikan sebagai model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran tersebut mampu memecahkan masalah secara kolaboratif atau berkelompok dalam sebuah proyek sehingga menghasilkan produk yang dapat dipublikasikan atau dipresentasikan. Karakteristik model pembelajaran project based learning sendiri menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya memahami konten, tetapi mengembangkan keterampilannya sehingga dapat berperan di masyarakat. Nah, desain penelitian ini yaitu mengkaji tentang proses pembelajaran pendidikan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Pajangan terkait bagaimana keterlaksanaan pembelajaran kewirausahaan, faktor pendukung, dan penerapan model pembelajaran project based learning apakah berpengaruh pada aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Desain penelitian ini merupakan model metode kuasi eksperimen, yaitu desain penelitian dengan menggunakan metode kelompok. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara terhadap pendidik dan tenaga kependidikan juga kepala sekolah, dokumentasi, dan tes bagi peserta didik yang diberikan pada awal dan akhir pembelajaran. Kemudian untuk teknik pengambilan populasi dan sampel sendiri dilakukan menggunakan sampling purpose, di mana jumlah populasi dijadikan sampel pengambilan data. Kemudian analisis data. Pada penelitian ini digunakan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif didapatkan dalam teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara, yang kemudian dideskripsikan. Sedangkan untuk analisis data secara kuantitatif didapatkan dari hasil tes yang dianalisis menggunakan statik deskriptif. Model analisis data sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Miles Superman dalam Hermawati 2021 yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi yang komponennya akan saling berinteraksi satu sama dengan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.